Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok F yang berkomputakan Nafis Pasca Ramadan, Muhammad Eka Ramadhani, Muhammad Novel Nawaruddin, Muhammad Rosyid Khairuddin, dan Nabil Akal Yusuf akan menjelaskan tentang kemajuan bangsa-bangsa selain kaum muslimin dan penyebabnya dan mengapa kaum muslimin tidak maju saat ini. Jadi dunia modern ditandai oleh keterhubungan atau interkoneksi yang sangat tinggi, didorong oleh revolusi digital dan globalisasi yang cepat. Ini menghasilkan kemajuan pesat dalam teknologi, ekonomi, dan komunikasi, mengubah cara hidup masyarakat secara fundamental. Fenomena kemajuan global berakar pada pencerahan dan revolusi industri. Pergeseran dari masyarakat agraris ke industri diikuti oleh dominasi ilmu pengetahuan dan rasionalitas menjadi fondasi bagi struktur politik, sosial, dan ekonomi global saat ini. Kemajuan ini bukannya tanpa tantangan. Diskusi utama meliputi isu-isu krusial seperti kesenjangan ekonomi, perubahan iklim, ketidakstabilan geopolitik, dan pandemi global. Isu-isu ini memerlukan solusi kolaboratif dan keberlanjutan dari komunitas internasional. Yang kedua adalah faktor-faktor kemajuan bangsa-bangsa non-muslim. Pertama, kemajuan ilmu pengetahuan dan pendidikan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan pendidikan bangsa non-muslim di barat didorong oleh Renaissance dan pencerahan yang menekankan akal dan metode ilmiah serta dipercepat oleh penyerapan ilmu dari dunia Islam, pendirian universitas, dan penemuan mesin cetak. Yang kedua adalah etos kerja dan budaya disiplin. Kemajuan etos kerja dan disiplin non-muslim didorong oleh sistem nilai seperti etika Protestan dan tradisi kehormatan disiplin yang diperkuat oleh meritokratitas dan penegakan aturan yang konsisten. Yang ketiga adalah stabilitas politik dan tata kelola. Stabilitas politik dan tata kelola pemerintahan non-muslim maju karena didasarkan pada supremasi hukum, pemisahan kekuasaan atau checks and balance, serta penerapan tata kelola yang baik dan menekankan akuntabilitas dan transparansi. Banyak negara muslim di dunia saat ini masih menghadapi tantangan besar dalam mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain. Salah satu penyebab utamanya adalah kualitas pendidikan dan riset yang belum berkembang secara optimal. Dukungan terhadap penelitian masih terbatas dan budaya inovasi belum benar-benar tumbuh. Tantangan lain muncul dari kondisi politik yang tidak stabil, konflik internal, pergantian kepemimpinan yang tidak terarah, dan lemahnya sistem pemerintahan membuat pembangunan jangka panjang sulit berjalan konsisten. Selain itu, korupsi dan institusi yang tidak efektif memperlambat kemajuan. Ketika penegakan hukum tidak berjalan dengan baik, kepercayaan masyarakat melemah dan arah pembangunan menjadi tidak jelas. Dulu, umat Islam menjadikan ilmu sebagai fondasi kemajuan, namun semangat itu perlahan memudar seiring berkurangnya budaya membaca dan meneliti. Akibatnya, kita kehilangan dorongan kuat untuk menciptakan inovasi seperti para ilmuwan besar masa lalu. Munculnya anggapan bahwa ilmu agama dan ilmu dunia harus dipisahkan membuat perkembangan sains tidak lagi dianggap penting bagi umat. Padahal, peradaban Islam dahulu maju justru karena memadukan keduanya sebagai satu kesatuan. Kebiasaan menerima pendapat tanpa mengkritisi menurunkan kemampuan berpikir kreatif dan inovatif. Sikap ini secara perlahan menutup pintu bagi lahirnya ide-ide baru yang diperlukan untuk kemajuan zaman. Baik, bab yang kelima yaitu jalan keluar. Bagaimana umat Islam bisa bangkit kembali? Yang pertama yaitu reformasi pendidikan. Reformasi pendidikan ini kebangkitan bisa terjadi jika kualitas pendidikan itu ditingkatkan pastinya. Mulai dari literasi dasar, penguatan sains, hingga pembentukan pola kritis dan kreatif. Yang kedua yaitu penguatan pemerintah dan politik. Stabilitas politik, integritas pemimpin, dan tata kelola yang baik menjadi fondasi agar masyarakat dapat berkembang secara adil dan berkelanjutan. Dan yang ketiga yaitu membangun ekosistem riset dan teknologi. Jadi umat Islam itu harus aktif mendorong inovasi, pengembangan teknologi, serta kolaborasi antara pemerintah, universitas, dan industri. Yang keempat yaitu menghidupkan kembali tradisi Islam, ilmiah Islam. Dan yang kelima yaitu kolaborasi global dunia Islam. Jadi biar Islam itu lebih dikenal di tingkat internasional seperti itu. Dan yang terakhir yaitu pembangunan karakter masyarakat. Karakter yang berdasarkan etika, disiplin, dan tanggung jawab sosial menjadi kunci dalam menciptakan masyarakat yang maju dan berdaya.